Yohanes 3 ayat 16, perlu buka Alkitab? Perlu buka Alkitab ya. Yohanes 3 ayatnya yang ke-16, firman Tuhan berkata, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan. Amin. Dan saya percaya Bapak Ibu Simeon Hana yang dikasihi oleh Tuhan, kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan, firman Allah berkata dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, dikatakan apa? Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh apa? Hidup yang kekal. Kalau mau dikatakan, di dalam kitab Roma pun berkata, Roma 3 ayat 23 berkata bahwa di muka bumi ini semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu berarti bahwa tidak ada manusia yang tidak berbuat dosa. Kenapa? Karena sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan Allah itu putus. Dan hanya melalui salib Yesus, di situ terjadi yang namanya penebusan. Yang harusnya kita hidup di dalam kematian yang kekal. Tetapi Yesus rebut kita dari semuanya itu untuk berpindah pada hidup yang mengalami hidup di dalam kemenangan. Melalui apa? Pengorbanan Yesus Kristus. Itu sebabnya kalau kita melihat, berbicara tentang kuasa kebangkitan Yesus. Sebelum peristiwa Yesus bangkit, Bapak Ibu Saudara, Alkitab mencatat mulai di dalam kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Keadaan pada saat itu keadaan mencekam. Kenapa mencekam? Karena yang selama ini murid-murid dan orang banyak melihat karya Tuhan Yesus yang begitu luar biasa. Apa yang Yesus lakukan? Kenapa mati di kayu salib? Kenapa sampai dikubur? Dan Bapak Ibu Saudara, murid-murid dikatakan bahwa mereka hidup dalam ketakutan, dalam kecemasan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, berita yang luar biasa buat kita semua di sore hari ini, bahwa kebangkitan Yesus, kuasa kebangkitan Yesus memberikan kita hidup di dalam kemenangan. Amin. Kebangkitan Yesus di dalam Matius pasal 28 di ayatnya yang kelima dikatakan bahwa kebangkitan Yesus Kristus membuat apa? Ketakutan dilenyapkan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, apa yang membuat kita hidup takut hari-hari ini? Bagi orang-orang yang mungkin dikatakan tidak lagi muda, tapi usia yang sudah lanjut, lansia ada orang yang usia sudah lanjut, banyak ketakutan yang Bapak Ibu alami. Tapi yakinlah kalau Yesus sudah menang atas maut, berarti Yesus pun membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang menang dari setiap apapun yang membuat kita takut selama ini. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita membuka dalam Filipi pasal 3 ayat 10 sampai 11. Filipi pasal 3 ayat 10 sampai 11, apa firman Tuhan katakan di sana? Kalau kuasa kebangkitannya sudah membuat kita hidup, apa ketakutan kita dilenyapkan, Dia memberikan kita pengharapan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, yang membawa kita pada kemenangan. Maka apa yang harus kita lakukan? Filipi 3 ayatnya yang 10 sampai 11. Firman Tuhan katakan, Filipi 3 ayatnya yang ke-10 sampai dengan 11. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dalam dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bersama bahwa peristiwa Yesus bangkit adalah peristiwa yang luar biasa. Ketika murid-murid di dalam ketakutan, waktu mereka mengetahui Yesus bangkit, ketakutan mereka dilenyapkan, ganti apa? Sukacita. Dan sukacita itu yang membuat mereka hidup penuh dengan keberanian, penuh percaya diri. Untuk apa? Memberitakan Injil di seluruh dunia. Mereka tidak takut, dan di saat mereka memberitakan Injil, dengan kata lain mereka menjadi saksi.
Mereka memberitakan Injil, mereka menjadi saksi yang hidup bagaimana Yesus yang mereka layani. Yesus yang sama-sama 3,5 tahun bersama-sama dengan mereka. Itu bukan Yesus yang hanya sekedar ngomong bahwa pada anak manusia akan mati, tapi pada hari ketiga akan bangkit. Tidak hanya sekedar ngomong, tetapi benar-benar Yesus yang hidup. Itu yang membuat mereka, bagaimana ketakutan mereka lenyap. Karena mereka benar-benar menyaksikan bahwa peristiwa Yesus bangkit itu adalah satu hal yang luar biasa. Karena tidak ada manusia yang bisa bangkit dari kematian. Kalaupun Lazarus dikatakan dia bangkit dari kematian, siapa yang membangkitkan Lazarus? Yesus. Tapi Yesus sudah mengalahkan maut. Dan ini yang membuat murid-murid itu luar biasa. Dengan keberanian menjadikan murid-murid untuk pergi ke seluruh dunia, mereka berani menghadapi tantangan apapun di dalam mereka memberitakan Injil. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di dalam Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-10 sampai 11 tadi dikatakan bahwa kalau Rasul Paulus berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Ayat ini memberikan pengertian buat kita semua bahwa lewat kuasa kebangkitan Yesus, Tuhan mau buat kita. Rasul Paulus mengajarkan kita, yaitu mari kita dalam hidup ini, kalau Rasul Paulus pun mengatakan di dalam Galatia pasal 2 ayat yang ke-20 bagian A, namun hidupku bukannya aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Berarti ketika Yesus Kristus hidup di dalam kita, dan supaya Yesus Kristus terus hidup di dalam kita, kita harus terus belajar mengenal pribadi Yesus itu seperti apa. Kalau kita sudah mengenal seperti apa pribadi Yesus, tantangan apapun, ketakutan-ketakutan yang di depan, yang membuat kita takut, tidak bisa bergerak, kita terkurung dalam satu ruangan, dalam satu keadaan, itu tidak membuat kita melepaskan pribadi Yesus. Iman percaya kita pada Yesus. Amin. Kalau saya, Bapak Ibu, kalau saya kenal Tante Wiwi, walaupun bagaimana, apapun yang Tante Wiwi lakukan, kalau karena saya sudah kenal, mau tidak mau, saya tidak akan pernah jauh dari Tante Wiwi. Ya kan? Karena saya sudah kenal kebiasaan dan apa yang dilakukan. Jadi itu tidak membuat saya susah. Demikian ketika kita ada di dalam Yesus. Kalau kita mau dalam hidup ini, yang pada akhirnya di ayatnya yang ke-11 dari Filipi 3 ayat 11 berkata, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Kita pun juga akan dibangkitkan dari antara orang mati. Kehidupan kita adalah hidup yang penuh dengan jaminan daripada Tuhan. Kuasa kebangkitan Yesus memberikan kita satu jaminan yang luar biasa. Bahwa hari esok kita bisa jalani dengan penuh pengharapan. Hari esok yang kita jalani, Tuhan sediakan kemenangan buat kita semua. Yang penting apa? Teruslah belajar mengenal Dia. Lewat apa? Lewat persekutuan seperti ini. Lewat hubungan kita dengan Tuhan. Dan kalau itu ada dalam hidup kita, kita juga bisa mengenal Dia lewat kuasa kebangkitannya. Kuasa kebangkitannya tidak ada yang dapat mengalahkan, Bapak Ibu. Kuasa kebangkitan Yesus. Kalau ada satu kalimat yang saya baca berkata seperti ini. Kuasa kebangkitan, ia mengalah untuk menang. Mengalah untuk menang, Bapak Ibu Saudara. Kuasa kebangkitan Yesus itu memberikan kita pengertian bahwa ketika Yesus mati, iblis kayaknya bersorak-sorak. Bersorak, wah saya menang, Yesus kalah. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata Yesus mengalah untuk menang dan memberikan pengertian juga dalam hidup kita. Bahwa dalam segala sesuatu yang kita jalani, Bapak Ibu jangan takut untuk hadapi apapun. Dia sudah sediakan kemenangan. Kuasa kebangkitannya memberikan kita keberanian, Bapak Ibu. Memberikan kita kemenangan yang luar biasa. Memberikan kita pengharapan bahwa Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang hidup. Dia bukan Allah yang mati.
Dia bukan pribadi yang mati untuk selama-lamanya. Karena dibuktikan pada hari yang ketiga. Ia bangkit mengalahkan maut. Hari-hari ini kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara. Saya tadi sebelum berangkat ke sini ditelepon oleh seseorang. Berkata dia curhat dengan segala sesuatu. Sampai saya katakan begini. Kalau ada seseorang yang membuat kamu lemah. Coba perhatikan, ada orang lain juga yang melihat bahwa dalam segala sesuatu yang engkau kerjakan, engkau mengerjakan semuanya sampai pada akhirnya dan selesai. Memang tidak semua apa yang kita lakukan itu disenangi oleh orang. Tetapi yakinlah Bapak Ibu Saudara, kalau tujuan kita melayani, ketika kita kenal pribadi Yesus itu seperti apa. Orang ini berkata, saya tidak mau lagi ada dalam pelayanan. Saya tanya kenapa? Terlalu banyak tantangan. Ketika saya maju dalam pelayanan, ada dalam pelayanan, orang lain gak senang. Seperti itu gak Bapak Ibu? Pernah alami? Oh, ada yang bilang sering, sering alami. Bapak Ibu, kalau kita lihat dari kehidupan murid-murid, kuasa kebangkitan Yesus membuat mereka itu berani loh Bapak Ibu. Saking beraninya mereka tidak takut dengan kematian. Bahkan kalau Yesus disalib kepala di atas, Petrus disalib dengan cara apa? Kepala di bawah. Lebih menyedihkan apa enggak? Menyedihkan, menakutkan. Tetapi ketakutan itu dilenyapkan. Kenapa? Karena kuasa kebangkitan Kristus. Itu yang memberi semangat. Nah sampai hari ini kita masih terus memperingati kuasa kebangkitan Yesus. Amin. Sudahkah kebangkitan Yesus itu memberikan kita keberanian sampai hari ini terus melayani Tuhan. Apapun resikonya terus melayani Tuhan. Amin. Jangan pernah undur. Sekalipun orang berkata, saya senang dengan slogan dari Mbak Pur. Lansia. Bukan berarti bahwa lansia tidak bisa berbuat apa-apa. Bapak Ibu masih bisa terus berkarya. Memberitakan Injil lewat apa? Teladan hidup yang Bapak Ibu bisa berikan kepada anak, cucu, menantu dan cicit yang Tuhan percayakan. Keberanian itu yang Bapak Ibu bisa menjadi saksi dimanapun Bapak Ibu pergi dan berada. Kuasa kebangkitannya harusnya memberikan kita semangat. Jangan undur dari pekerjaan Tuhan. Jangan pernah undur dari apa yang mana kita sudah menerima kasih yang begitu besar. Di mana kita hidup ini hanya karena salib Tuhan. Kalau ada banyak orang berkata mau mundur, sudah tidak mau lagi ada di dalam pelayanan, sudah tidak setia lagi hanya karena hal-hal duniawi. Saya mau katakan kita adalah orang-orang yang bodoh. Kenapa? Karena jaminan hidup yang kekal Tuhan sudah sediakan dan berikan buat kita. Kenapa kita lepaskan itu secara cuma-cuma? Hanya karena hal-hal duniawi. Paulus benar-benar dia ketika mengenal Yesus. Sekalipun dia tidak melihat persis bagaimana Yesus bangkit. Tetapi ketika dia mengenal Yesus, setelah mengenal dia benar-benar mengalami kuasa kebangkitan Yesus. Dan dia masuk pada persekutuan dalam penderitaan Yesus. Dikatakan dengan jelas Rasul Paulus berkata, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Bicara dalam kematiannya. Menjadi serupa dalam kematian Yesus. Ada hal yang harus kita matikan dalam hidup ini. Banyak yang harus kita matikan dalam hidup ini. Amin Bapak Ibu. Apa yang harus kita matikan? Galatia pasal 2 ayat yang ke-20 pun Rasul Paulus berkata. Mari Bapak Ibu coba perhatikan Galatia pasal 2. Ayatnya yang ke-20 sampai Rasul Paulus berkata bahwa kenapa dia sampai berkata, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Rasul Paulus sadari bahwa ketika dia mengetahui penderitaan Yesus Kristus,
yang sampai rela mati di kayu salib. Dan Rasul Paulus juga berkata, dia berkata bahwa di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, ada yang harus dimatikan dari hidup kita. Apa itu? Hidup dalam kedagingan kita. Ada orang yang sampai dalam hari ini ketika mengikut Tuhan, Bapak Ibu, saya tidak berkata bahwa hidup saya itu bebas kayak Ibu Juarsi tadi katakan bahwa masih banyak kekurangan. Iya, kami pun masih banyak kekurangan. Tetapi kita mau belajar dalam hidup ini, kedagingan kita mau terus matikan. Kalau Yesus tetap menganggap bahwa ada hal yang harus dia pertahankan sebagai seorang anak, dia tidak akan mengambil tugas yang Bapa sudah berikan. Kalau keegoisannya masih dipakai, kedagingannya yang digunakan, tidak mungkin Yesus melakukan karya salib di atas Golgota. Tidak mungkin kita hidup di dalam kemenangan, Bapak Ibu. Itu sebabnya kuasa kebangkitan Yesus seharusnya membuat hidup kita tidak lagi hidup di dalam kedagingan, tetapi kita mau hidup seturut apa yang Tuhan mau. Kita lepaskan setiap kedagingan kita, hal-hal yang akhirnya bisa merintangi kita. Tapi kita mau hidup terus di dalam apa? Rasul Paulus katakan apa, Bapak Ibu Saudara? Kita mau terus hidup di dalam Tuhan, di mana Allah dikatakan kita mau hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kita mau hidup terus di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi kita mau tetap terus hidup di dalam Tuhan. Amin. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat ketika kita meninggalkan, kita mematikan segala keangkuhan hidup kita, kesombongan kita, maka kita akan melihat bahwa kuasa kebangkitannya akan terus bekerja dan memberikan kita hidup. Sehingga apa? Kita akan masuk pada rencana Tuhan yang indah. Kenapa? Karena Tuhan sudah menyediakan hal yang terbaik buat kita semua. Amin. Dan selanjutnya Bapak Ibu Saudara, kuasa kebangkitan Yesus. Bagaimana cara kita tetap terus ada atau hidup dalam kuasa kebangkitan Yesus? Belajar dalam hidup ini sama seperti pribadi Yesus. Dia punya kerelaan hati. Orang yang punya kerelaan hati itu benar-benar dia hidup di dalam pimpinan Roh. Kenapa? Karena tidak semua orang punya kerelaan hati. Contohnya salah satunya kalau ditegur sedikit, orang kalau ditegur enak gak? Kalau ditegur suka gak Bapak Ibu? Tapi orang yang punya kerelaan hati, dia akan menerima teguran. Nah, Yesus adalah contoh teladan yang luar biasa buat kita. Dia punya kerelaan hati sehingga apa? Dia menaruh pikiran dan perasaannya di dalam apa? Kalau kita lihat Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua ayatnya yang kelima. Filipi pasal 2 ayatnya yang kelima. Filipi 2 ayat yang kelima, firman Tuhan katakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sampai ayatnya yang ke-10. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan ayat yang 11, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kita lihat ada hal yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Kita punya kerelaan dan di situ Yesus punya kerelaan hati yang luar biasa. Ia merendahkan diri dan taat sampai mati. Kenapa dia bisa melakukan ini? Dia menaruh pikiran dan perasaannya sama seperti Allah. Kenapa?
hati yang penuh dengan belas kasihan kepada umat-umatnya. Hati yang penuh dengan belas kasihan kepada ciptaannya. Ketika manusia jatuh dalam dosa, dia tidak membiarkan hidup terus dalam dosa supaya apa? Mengalami kematian yang kekal. Tetapi dia Allah memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus sebagai penebus kita. Dan kita ini adalah umat-umat kepunyaan Tuhan yang begitu berharga. Saya katakan kenapa berharga? Karena kita ditebus bukan dengan emas ataupun perak, tetapi melalui darah Yesus. Melalui darah Yesus. Itu sebabnya dalam hidup ini ketika kita tahu kuasa kebangkitannya sudah membebaskan kita dari setiap dosa, maka mari taruh pikiran dan perasaan kita sama seperti Kristus yang punya kerelaan hati. Akhirnya dia datang merendahkan diri, mengambil satu tugas yang tidak mudah. Dia taat sampai mati di kayu salib. Allah akhirnya memuliakan Yesus. Dan Bapak Ibu Saudara, ketika kita punya kerelaan hati dalam hidup ini terus mengikut Tuhan dalam keadaan apapun, kita merendahkan diri, taat sampai mati. Saya tidak katakan bahwa kita akan mati di kayu salib. Kita punya cara tersendiri ya. Tuhan seperti apa kematian menjemput kita, kita punya cara sendiri. Tuhan punya cara menjemput kita. Tapi satu yang pasti, apa yang kita lakukan di dunia ini tidak akan sia-sia. Ada upah yang selalu menanti dalam perjalanan hidup kita. Dan yang jelas Bapak Ibu Saudara, ketika kita lakukan hal ini, di mana Tuhan mau dalam hidup kita bahwa segala sesuatu Tuhan mau kita ini hidup di dalam kehendaknya, bukan menurut kehendak kita sendiri. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau segala sesuatu Tuhan telah taklukkan di bawah kakinya, berarti apapun yang kita alami itu sudah ditaklukkan oleh Tuhan terlebih dahulu. Berarti seberat apapun pergumulan Bapak Ibu sebagai lansia, Bapak Ibu itu tidak sendiri. Semua sudah ditaklukkan di atas kayu salib. Amin. Tidak usah takut Bapak Ibu. Kalau lihat Bapak Ibu begitu semangat, saya percaya bahwa semangat itu tidak hanya di sini saja. Tetapi ketika Bapak Ibu di rumah sendiri, ada hal-hal yang mengintimidasi Bapak Ibu. Wah, wis tuwe, ra iso nggak iso apa-apa lagi. Bapak Ibu, saya mau katakan, semua sudah ditaklukkan Yesus di atas kayu salib. Ketakutan-ketakutan apapun yang Bapak Ibu alami, semua sudah ditaklukkan di atas kayu salib. Itu firman Allah. Makanya di dalam 1 Korintus pasal 15, 1 Korintus 15, Bapak Ibu Saudara, 1 Korintus pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-54 sampai ayatnya yang ke-55. 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 55. Firman Tuhan katakan, dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis apa? Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Bapak Ibu Saudara, luar biasa, kematian Yesus memberikan kita kemenangan. Maut tidak punya kemenangan. Maut tidak punya sengat untuk menyakiti kita. Kenapa? Kemenangan itu sudah terjadi. Dan itu kita alami tiap hari ketika kita hidup terus percaya kepada Tuhan. Hidup terus dengan mengikuti pimpinan Roh Kudus, bukan dengan keinginan kita sendiri. Dan hidup yang kita hidup ini hanya karena Kristus. Bapak Ibu Saudara, maut tidak punya sengat untuk membuat kita menjadi orang-orang yang takut. Karena kebangkitannya, kuasa kebangkitannya memberikan kita keberanian. Dan Bapak Ibu, bukan berarti Bapak Ibu yang sudah lemah mungkin secara fisik, Bapak Ibu itu tidak bisa mengalami kemenangan. Saya mau katakan lewat firman Allah di sore hari ini, kemenangan menjadi bagian dalam hidup kita semua. Entah itu yang muda ataupun yang tua.
kemenangan menjadi bagian dalam hidup kita. Kenapa? Yesus sudah menang atas maut. Kuasa kebangkitannya membuat kita menjadi orang-orang yang berani. Mari, kalau murid-murid dipakai Tuhan begitu luar biasa karena kuasa kebangkitan Tuhan yang mereka lihat sendiri, alami sendiri. Apa yang Yesus katakan itu ya dan amin. Selama 3,5 tahun bersama-sama dengan murid-murid. Hari ini firman Tuhan memberikan kita kekuatan. Sampai masa putih rambut kita, kemenangan sudah menjadi bagian kita, amin. Maut sudah dikalahkan. Jangan takut. Kenapa? Karena kuasa kebangkitannya melenyapkan ketakutan. Mari Bapak Ibu Saudara, di sore hari ini kita punya Allah yang luar biasa. Firman Allah saya tidak perpanjang, tapi mari kita mau lihat bahwa firman Allah pun jelas berkata, maut telah ditelan dalam kemenangan. Tiap hari kita sudah hidup dalam kemenangan. Untuk terus hidup di dalam kemenangan, teruslah tinggal di dalam kuasa kebangkitan. Dan kita mau tetap terus ada di dalam persekutuan, dalam kematian Yesus Kristus. Sehingga apa? Dalam Filipi tadi dikatakan, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ini yang menjadi bagian dalam hidup kita. Itu sebabnya sore hari ini sebelum kita akhiri ibadah kita, sama-sama saya mengundang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Katakan, sebab dia hidup ada hari esok. Sebab dia hidup, kita tidak takut dan gentar. Kenapa? Kita punya Yesus. Yesus yang memberikan kita kemenangan. Yesus yang sudah menjamin hidup kita. Lansia, Simeon, Hana yang ada, hiduplah di dalam kemenangan. Raih kemenangan terus di dalam Tuhan Yesus. Yesus tidak pernah tinggalkan kita semua. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Sebab dia hidup. Kesempatan sore hari ini, saya tidak tahu apa yang menjadi ketakutan buat Simeon dan Hana. Di sore hari ini, mungkin Simeon dan Hana ada yang mau didoakan, ada hamba-hamba Tuhan yang hadir sore hari ini, siap mendoakan Simeon Hana. Apapun ketakutan, apapun yang membuat Simeon dan Hana takut, mungkin di masa tua yang mungkin saya tidak berdaya, saya ditinggal oleh orang-orang yang saya kasihi. Hari ini, melalui Paskah, kuasa kebangkitannya membuat kita hidup. Ketakutan dilenyapkan. Bapak Ibu yang mau didoakan, ada hamba-hamba Tuhan yang siap mendoakan Bapak Ibu. Boleh mengangkat tangan dan Bapak Ibu akan didoakan oleh hamba-hamba Tuhan. Sebab dia, mari Bapak Pendeta Heri
Ibu Priscilla. Ada hari esok. Haleluya Yesus. Kami tidak gentar ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami tidak gentar Tuhan. Haleluya. Haleluya. Karena Engkau yang pegang hari esok. Pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sebab dia hidup. Ada hari esok. Sebab dia Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan dengan kuasa kebangkitan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, rasa ketakutan hilanglah dalam hidup kami Tuhan. Jangan ada kedagingan dalam hidup kami Tuhan. Biarlah kami selalu belajar untuk hidup dengan kerendahan hati Tuhan. Supaya hidup kami Tuhan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang telah disampaikan pada sore hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, firman yang disampaikan Tuhan menjadi kekuatan kami, menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Dan dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari Yesus. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan Yesus di ibadah pada sore hari ini Tuhan. Ibadah yang sangat diberkati Tuhan Yesus. Kau akan memberkati setiap umat-umat-Mu yang telah datang di sore hari ini Tuhan. Kau pakai mereka Tuhan meskipun di usia lanjut Tuhan. Biarlah hidupnya Tuhan selalu berdampak bagi umat-umat yang ada di sekitar. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan pelayan-pelayan yang telah melayani Engkau di sore hari ini Tuhan. Terlebih yang membenarkan kebenaran firman-Mu, Engkau pakai, Engkau urapi tambah hari tambah heran. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar umat-umat-Mu akan pulang. Engkau akan sertai perjalanan umat-umat-Mu sampaikan di rumah dengan selamat. Sebelum kami pulang, kami akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan penghiburan dari Roh Kudus ada dalam hidup kami hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Kami terima berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.